Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianti, mahasiswa STIE Kici Bogor. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi analisis jabatan dan desain serta outputnya. Kita mulai aja ya. Di sini saya sudah merangkumnya, jadi teman-teman semua bisa ngebaca ulang. Tapi di sini saya akan ngebacain. Nah, analisis jabatan adalah suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi sebagai berikut. 1. Aktivitas kerja, yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh seorang pekerja dalam jabatan tertentu. 2. Perilaku yang diperlukan, yaitu daftar perilaku yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan berhasil, juga daftar tuntutan-tuntutan kerja yang diperlukan. Misalnya, pekerjaan menuntut pekerja untuk duduk lama, berdiri lama, atau memiliki ketahanan fisik yang tangguh. 3. Peralatan dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. 4. Standar kinerja, yaitu informasi mengenai indikator-indikator atau target-target yang harus dicapai sesuai standar atau ukuran dalam menentukan apakah pekerjaan tersebut berhasil dilakukan dengan baik atau tidak. 5. Konteks pekerjaan, yaitu informasi mengenai kondisi kerja, beban kerja, waktu dan jadwal kerja, dan posisi jabatan dalam struktur organisasi. 6. Human recruitment, yaitu informasi berhubungan dengan spesifikasi pekerja yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tertentu seperti keahlian, kecakapan, pendidikan, kepribadian fisik dan bakat. Nah, apa nih kegunaan analisis jabatan? Di sini saya jelaskan juga. Kegunaan analisis jabatan untuk rekrutmen atau seleksi. Analisis jabatan yang menyediakan informasi mengenai spesifikasi pekerja, seperti apa nih yang diperlukan untuk menduduki suatu jabatan tersebut agar pekerjaan bisa terlaksana dengan baik. Nah, 2, untuk kompensasi. Analisis jabatan sangat penting untuk menentukan nilai setiap pekerja dan menyediakan informasi dalam penentuan besaran kompensasi yang layak sesuai dengan beban kerja seorang. Nah, 3, penilaian kinerja. Salah satu output proses analisis jabatan adalah job performance standar, yaitu kriteria-kriteria yang menyatakan pekerjaan berhasil dikerjakan dengan baik. Sehingga informasi analisis jabatan digunakan untuk membandingkan nih hasil kerja nyata seorang pekerja dengan standar yang sudah ditetapkan, menilai apakah kinerja seorang itu bagus atau buruk. 4. Pelatihan. Analisis jabatan digunakan manajemen untuk mengetahui jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh pekerja untuk bisa mengerjakan pekerjaannya dengan berhasil. Nah, di sini juga saya menjelaskan, sudah dirangkum juga sama saya, metode-metode analisis jabatan. Bisa melalui metode wawancara. Metode wawancara dianggap paling akurat karena analis dapat mengumpulkan informasi dari pihak pertama secara langsung untuk menduduki jabatan tertentu, tapi ada sisi kelemahannya, yaitu metode ini menghabiskan banyak waktu. Selain itu, orang yang dijadikan narasumber bisa saja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi kerja sebenarnya, sehingga memberikan keterangan yang bias. 2. Metode diskusi panel para ahli dengan cara mengumpulkan orang-orang yang dianggap ahli, misalnya manajer senior, konsultan, dan pekerja senior. Kemudian, setiap ahli diminta informasi-informasi yang dibutuhkan mengenai jabatan tertentu. Nah, metode ini bisa menghindari bias karena informasi dikumpulkan dari banyak pihak yang dianggap ahli. Tetapi metode ini banyak makan waktu dan biaya. Keempat, melalui metode kuesioner. Metode kuesioner ini adalah metode yang paling mudah dan tidak banyak memakan waktu. Sejumlah kuesioner dikirim kepada orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis. Mereka diminta mengisi kuesioner dan menjelaskan tugas-tugas, aktivitas kerja, dan tanggung jawab yang mereka emban ketika kerja. Tapi sisi kelemahannya dalam metode ini adalah kemungkinan job holder salah memahami pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner bisa saja tidak diisi dengan lengkap atau kuesioner tidak dikumpulkan menjadi tidak akurat.
Nah, keempat, melalui metode buku harian pekerja. Metode ini memberikan gambaran komplit mengenai suatu jabatan agar informasi diperoleh bisa akurat karena semua aktivitas dicatat. Tapi kelemahan metode ini kadangkala job holder lupa mengisi buku hariannya. Nah, yang kelima, metode observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung aktivitas-aktivitas kerja, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh job holder. Observasi ini memiliki kelemahan karena analis mungkin melewatkan aktivitas tertentu dan tidak mengamati semua aktivitas kerja, sehingga informasinya menjadi tidak lengkap. Metode ini sangat berguna apabila analis dan job holder memiliki hambatan bahasa dikarenakan perbedaan bahasa. Nah, jadi desain jabatan menjelaskan rancangan-rancangan dibuat untuk suatu jabatan tertentu. Dalam desain sebuah jabatan dirancang seberapa besar spesialisnya, bagaimana alur kinerjanya, bagaimana aktivitasnya, seberapa besar otonomi kerjanya, seberapa banyak variasi kerjanya, seberapa besar signifikasi pekerjaannya, dan seberapa besar umpan balik yang diberikan oleh atasan mengenai kinerja pekerjanya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.